Beberapa waktu lalu, seorang bapak berusia 62 tahun datang ke ruang praktik saya. Beliau datang bersama istrinya. Istrinya duduk di samping, diam, memperhatikan. Bapak ini tidak banyak bicara, bukan karena tidak mau, tapi karena seperti sudah terlalu sering menyimpan rasa bingungnya sendiri. Beliau duduk tegak, tangannya diletakkan di paha, matanya menatap ke depan. Orang seperti ini biasanya bukan orang yang suka mengeluh. Justru orang seperti inilah yang sering datang saat tubuhnya sudah cukup lama berbicara, tapi tidak pernah benar-benar didengarkan. Beliau berkata pelan, "Dok, saya ini sebenarnya malu datang ke dokter, karena orang-orang bilang saya sehat." Kalimat ini sangat penting, karena banyak orang usia 50-60 tahun ke atas merasa tidak berhak mengeluh hanya karena hasil laboratoriumnya baik. Padahal, tubuh bukan hanya angka. Beliau melanjutkan, "Saya masih bisa jalan, Dok. Masih bisa kerja ringan. Masih bisa ketawa. Tapi rasanya, hidup saya seperti pakai baterai setengah habis." Saya diam, karena kadang yang dibutuhkan pasien bukan jawaban cepat, tapi ruang untuk didengar. Bapak Ibu yang sedang mendengarkan ini, pernahkah Anda merasa seperti itu? Masih hidup, masih bergerak, masih menjalani hari, tapi tanpa tenaga yang utuh, tanpa rasa bertenaga dari dalam. Dan saat Anda bilang ke orang lain, jawabannya sering, "Wajar kan, sudah tua." Kalimat ini terdengar sederhana, tapi dampaknya besar. Karena sejak saat itu, banyak orang berhenti mencari jawaban. Mereka menyerah pelan-pelan. Saya Dr. Arsiel, dan saya ingin mengatakan satu hal penting kepada Anda. Wajar menua, tapi tidak wajar jika tubuh terasa habis sebelum hari selesai. Tubuh manusia diciptakan untuk menua dengan adaptasi, bukan dengan kelelahan terus-menerus. Masalahnya, kita jarang diajari cara beradaptasi dengan tubuh yang menua. Kita hanya diajari cara mengobati penyakit. Sekarang, mari kita bicara pelan-pelan. Bukan seperti kuliah, tapi seperti obrolan panjang di ruang praktik sambil minum air hangat. Setelah usia 50, tubuh mulai mengubah cara kerjanya. Bukan rusak, bukan gagal, tapi berubah. Kalau perubahan ini tidak dipahami, kita merasa tersesat di tubuh sendiri. Banyak orang berkata, "Dok, dulu saya kuat, sekarang kok gampang capek." Padahal yang berubah bukan kemauan, tapi cara tubuh menghasilkan tenaga. Mari kita bayangkan tubuh seperti rumah tua yang terawat. Rumahnya masih berdiri, dindingnya masih kuat, atapnya masih ada, tapi instalasi listriknya sudah tua. Airnya mengalir lebih pelan, lampu tidak seterang dulu. Kalau kita paksa hidup seperti rumah baru, kita akan sering merasa gelap. Tapi kalau kita pahami kondisi rumahnya, kita bisa menyesuaikan. Inilah yang sering tidak dilakukan. Sekarang, saya ingin bicara soal kelelahan yang tidak terlihat di hasil lab. Ini penting, karena banyak pasien datang dengan wajah bingung dan berkata, "Dok, semua hasil saya normal." Dan saya percaya, tapi hasil lab hanya memotret satu momen, bukan seluruh cerita hidup Anda. Gula darah normal artinya darah Anda saat itu tidak kelebihan gula, tapi tidak menjawab pertanyaan besar ini. Apakah sel tubuh Anda mampu mengubah gula itu menjadi tenaga? Dan disinilah banyak orang usia 60 mulai mengalami masalah. Sel tubuh menjadi kurang responsif, bukan sakit, tapi kurang peka. Insulin harus bekerja lebih keras, tubuh bekerja lebih berat, dan tubuh yang bekerja terlalu keras di dalam akan terasa lelah di luar. Masalahnya, kelelahan ini tidak dramatis, tidak pingsan, tidak nyeri hebat, hanya rasa, "Kok tidak enak ya?" Dan karena tidak dramatis, sering diabaikan. Sekarang, saya ingin mengajak Anda memikirkan otot Anda. Bukan untuk jadi atlet, bukan untuk pamer, tapi untuk hidup. Otot adalah tabungan energi. Setiap kali Anda berdiri dari kursi, setiap kali Anda berjalan, setiap kali Anda membawa belanjaan ringan, ototlah yang bekerja. Kalau otot berkurang, semua terasa lebih berat. Dan setelah usia 50,
Otot tidak lagi bertahan hanya karena usia. Otot bertahan karena dipakai. Masalahnya, banyak orang baik hati pada tubuhnya dengan cara yang salah. Sudah tua, jangan capek-capek. Sudah usia segini, duduk saja. Niatnya baik, tapi dampaknya buruk. Karena tubuh membaca pesan itu sebagai otot tidak diperlukan, dan tubuh akan menghilangkannya perlahan, tanpa terasa. Sampai suatu hari, Anda merasa lemah dan tidak tahu kenapa. Sekarang kita bicara soal tenaga hidup. Tenaga hidup bukan sekedar kalori. Tenaga hidup adalah hasil dari makanan, otot, hormon, tidur yang cukup, dan pikiran yang tenang. Kalau satu saja terganggu, tenaga hidup menurun. Banyak orang usia 60 makan sedikit karena takut gula naik. Padahal, yang dibutuhkan tubuhnya bukan lebih sedikit, tapi lebih tepat. Kurang protein membuat otot hilang, kurang tidur membuat hormon kacau, kurang gerak membuat energi macet, dan semua ini bisa terjadi sambil gula darah tetap normal. Inilah yang membuat banyak orang bingung. Sekarang, saya ingin bicara soal pikiran. Ini bagian yang sering tidak dianggap medis, padahal sangat mempengaruhi tubuh. Setelah usia tertentu, banyak orang mulai merasa, saya sudah melewati masa terbaik. Pikiran ini pelan-pelan menggerogoti semangat hidup, dan tubuh sangat peka terhadap pikiran. Tubuh yang merasa tidak lagi penting akan menghemat energi, dan penghematan ini terasa sebagai lemah. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau sampai di bagian ini Anda masih mendengarkan, itu berarti satu hal, Anda masih kepedulian. Dan kepedulian itu adalah obat pertama. Kembali ke Bapak yang tadi. Yang membuat beliau membaik bukan hanya perubahan makan dan gerak, tapi perubahan cara memandang tubuhnya sendiri. Beliau berhenti berkata, saya sudah tua. Beliau mulai berkata, saya perlu cara baru. Dan itu mengubah segalanya. Bapak Ibu, hidup setelah usia 60 bukan hidup sisa. Itu hidup fase baru. Fase di mana tubuh tidak bisa diperlakukan kasar, tapi bisa dirawat dengan bijaksana. Kalau Anda mendengarkan sound ini sambil duduk, coba rasakan tubuh Anda sekarang. Bukan untuk menilai, tapi untuk menyadari. Apakah napas Anda pendek? Apakah bahu Anda tegang? Apakah rahang Anda kaku? Tubuh selalu berbicara. Kita saja yang jarang mendengar. Saya Dr. Arsiel, dan saya ingin Anda tahu, gula darah normal adalah kabar baik. Tapi tenaga hidup yang kembali, itu kabar yang jauh lebih besar. Dan itu masih mungkin. Bukan dengan cara instan, bukan dengan janji palsu, tapi dengan memahami tubuh dan memperlakukannya sebagai sahabat, bukan mesin tua. Terima kasih sudah menemani saya sejauh ini. Jika video ini Anda dengarkan sampai akhir, itu artinya Anda sedang melakukan sesuatu yang sangat penting, mendengarkan tubuh Anda sendiri. Bagikan sound ini kepada orang yang Anda sayangi, karena banyak orang lelah tanpa tahu alasannya. Dan tetap bersama, inspirasi hidup sehat. Kita tidak mengejar hidup panjang saja, kita mengejar hidup yang masih bisa dinikmati. Saya Dr. Arsiel, sampai kita bertemu lagi.